Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman kepada malaikat dan tugas-tugasnya. Pengertian iman kepada malaikat. Secara bahasa, iman itu artinya percaya dan yakin. Secara istilah, iman itu meyakini setulus hati yang mengakar dengan kuat, ya, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Al-qawlu bil lisan wa tasdiqu bil jinan wal amalu bil arkan. Al-qawlu bil lisan, iman itu mengucapkan dengan lisan. Wa tasdiqu bil jinan, meyakini dengan hati yang mengakar kuat. Wal amalu bil arkan, mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Itulah iman secara istilah. Menurut Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari kata malaikah. Malaikah. Ya. Malaikah. Bentuk jamak dari malak. Malakun, malak. Yang terambil dari kata la'laka. La'laka. Yang berarti menyampaikan sesuatu dari Allah. Jadi secara bahasa, ya, malaikat itu berasal dari kata malaikah, bentuk jamak dari malak, ya, malakun. Ini mufradnya, kata tunggalnya, ini jamak artinya bentuk banyaknya, itu malaikat. Jadi kalau malaikat itu berarti jumlahnya banyak, lebih dari satu, itu malaikat. Berasal dari kata la'laka yang berarti menyampaikan sesuatu atau yang diberikan wewenang. Nah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah. Secara istilah, makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya sebagai utusan Allah yang taat, patuh dan tidak membangkang, ya. Jadi tugasnya malaikat itu cuma patuh saja, dia tidak bisa membangkang. Tidak punya nafsu, dia hanya taat kepada Allah. Nah, iman kepada malaikat berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan perintahnya. Nah, kita sebagai hamba ketika mengimani malaikat, maka akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badan kita, anggota tubuh kita untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. Sebagaimana kemarin kita bahas, seandainya ada CCTV dalam ruangan, kita akan senantiasa berhati-hati. Maka, dengan meyakini adanya malaikat yang senantiasa mengawasi kita, dengan adanya meyakini bahwa Allah memerintahkan malaikat dengan tugas-tugasnya, maka kita akan senantiasa berhati-hati mempergunakan seluruh anggota badan kita dalam berbuat dan bertindak. Nah, bagaimana hukum dan dalil beriman kepada malaikat? Nah, hukumnya adalah fardu ain. Ya, wajib atas diri kita masing-masing. Setiap orang wajib beriman kepada malaikat. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 285, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Saya ulang. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na
Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ya, artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkau lah tempat kembali. Ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan adanya malaikat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman barizan lin-nasi id atahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal iman, qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'minu bil ba'sil akhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauman barizan linnas, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama kami. Id atahu rajulun. Nah, datanglah seorang laki-laki. Rajulun, datanglah seorang laki-laki. Rajulun atahu, datanglah seorang laki-laki. Yamshi, berjalan kaki. Yamshi, berjalan kaki. Faqala, lantas bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal iman, apa itu iman? Qala, berkata, al imanu, iman itu adalah antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasulnya, wa liqa'ihi, pertemuan dengannya dalam hari akhir ya, wa tu'minu bil ba'sil akhir, dan beriman kepada hari kebangkitan ya, beriman kepada hari kebangkitan. Maka dari kisah ini secara singkat, suatu saat Rasulullah itu lagi duduk-duduk bersama dengan para sahabat. Datanglah seorang laki-laki yang berjalan kaki lantas bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, apa itu iman? Maka dijawab sama Rasulullah, iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan pada hari pertemuan dengan Allah, dan pada hari kebangkitan. Ya, itu adalah iman. Ini hadis tentang iman yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, bagaimana penciptaan malaikat? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Aisyah qalat, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khuliqat malaikah min nur, wa khuliqal janu min marijim min nar, wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. An Aisyah, dari Aisyah, qalat berkata, dia berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khuliqat al malaikatu min nur, malaikat terbuat dari cahaya. Wa khuliqal jan, dan jin diciptakan min marijim min nar, dari api yang menyala-nyala. Wa khuliqa Adam, dan Adam diciptakan dari yang telah disebutkan oleh kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka di sini jelas disampaikan bahwa malaikat terbuat dari cahaya. Baik. Nah, perbedaan malaikat manusia dan jin. Nah, malaikat makhluk gaib, manusia nyata, jin gaib. Malaikat tidak punya nafsu, dia hanya taat saja kepada Allah. Kalau manusia punya nafsu, jin juga memiliki nafsu. Malaikat dalam segi ketaatan selalu taat. Manusia ada yang taat, ada yang durhaka.
Kalau jin ada yang taat, ada yang durhaka, sama. Jin dan manusia sama, ada yang taat, ada yang durhaka. Malaikat tidak berjenis kelamin, manusia berjenis kelamin seperti halnya dengan jin. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak kawin, hanya beribadah saja kepada Allah. Manusia makan, minum, tidur, kawin, beribadah, sama dengan jin, ya. Malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis, memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis, berubah gitu ya, memiliki akal pikiran saja ya. Ini adalah perbedaan malaikat, manusia dan jin. Nah, jadi malaikat hanya taat saja, hanya beribadah kepada Allah gitu ya. Manusia ya manusiawi dia, insan. Dia juga beribadah, dia juga melakukan hal-hal kegiatan seperti manusia pada umumnya. Nah, ketika manusia itu melakukan aktivitas kezaliman, dia bisa lebih rendah daripada jin gitu ya, setan. Namun ketika melakukan ketaatan, dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Perbedaan jin dan malaikat. Nah, bagaimanakah jumlah malaikat? Kalau nama-nama kita tahu ada 10 malaikat ya, wallahu a'lam tadi. Yang wajib kita ketahui ada 10 nama-nama malaikat beserta tugasnya. Namun apakah jumlahnya 10? Tidak ya. Karena malaikat sifatnya gaib, jumlah malaikat secara rinci itu hanya Allah yang tahu. Namun dalam keterangan hadis berikut memberikan penjelasan tentang banyaknya jumlah malaikat. Kalau dari segi nama dan tugas kita tahunya 10, tapi jumlah wallahu a'lam, Allah yang tahu. Namun dalam sebuah hadis disebutkan jumlah malaikat yang sangat banyak. Ada sebuah hadis ini ya, hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, hadatsana Abu Muawiyah, hadatsana Al-A'mash anil Hakam, Al-Abdurrahman ibni Abi Lail an Ali qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ata akhahu. Siapa yang datang kepada saudaranya, siapa yang mengunjungi saudaranya, aidan masyan fil kharafatil jannah, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga. Jadi yang mengunjungi saudaranya diumpamakan dia akan berjalan di bawah pepohonan surga, hatta yajlisa, sampai ia duduk. Fa idza jalasa ghamarathu rahmah. Jika telah duduk maka rahmat akan melingkupinya. Fa in kanat ghutwatan shalla alaihi sab'una alfan malikin ya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, alaihi maka atasnya sab'una alfan. Nah, subhanallah ya, sab'una alfan. Ada 70.000 malaikat akan hatta yumsi wa in kana masa'an shalli alaihi sab'una alfan malikin hatta yusbah. Jika ia mengunjungi di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjungi di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawatnya kepadanya hingga pagi hari. Subhanallah. Ini juga mengajarkan kita banyak hal. Akan jumlah malaikat Allah jelaskan di sini. Kemudian hikmah dari bersilaturahim. Ya, di sini disebutkan ada 70.000 malaikat. Di hadis yang lain juga disebutkan jumlah malaikat yang sangat banyak. Jadi jumlah malaikat Allahu a'lam hanya Allah yang tahu. Namun dari beberapa hadis disebutkan banyak sekali jumlah malaikat, bahkan 70.000 ya, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.